Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali pada pelajaran agama Islam walaupun lewat internet atau jarak jauh yang disingkat dengan PPJ, pembelajaran jarak jauh ya pada saat ini. Salam dan salawat tak lupa kita turunkan kepada baginda junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang sangat menganjurkan bagi kita untuk menuntut ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Anak-anakku sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula kepada orang tua, para wali-wali kelas, ibu guru dan bapak guru yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pelajaran, tentu anak-anakku sudah siap semua apa yang akan kita lakukan, dan tentu Pak Guru ya mengabsen terlebih dahulu, dan sesudah itu tentu mengajak mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Doa ini biasanya dipimpin oleh anak-anakku sekalian, tetapi untuk kali ini Pak Guru akan memimpinnya dan anak-anakku sekalian semua ikut ya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kelas 4 SD Kompleks IKIP 1 pelajaran pertama yaitu Quran Surat Al-Falaq. Kita tahu bahwa Surat Al-Falaq ini adalah surat yang pendek, surat yang mudah dihafal oleh anak-anakku sekalian. Maka dari itu tentu perlu kita tahu apakah arti daripada Al-Falaq itu sendiri. Tentu anak-anakku sekalian bisa ketahui bahwa Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah sering membacanya surah ini terutama ketika dalam perjalanan agar dia selalu terhindar atau terpelihara dari kejahatan. Di dalam surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan atau kepada Allah agar terpelihara dari kejahatan dan juga musibah-musibah lainnya atau kejahatannya. Al-Quran Surat Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk ya, ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan juga kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra, dan ada kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Apabila kita membaca surat Al-Falaq ini karena Allah, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai yaitu kejahatan-kejahatan ini. Anak-anakku sekalian, tentu dengan demikian ini
Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat kita berlindung. Mari kita ikuti bacaan surat Al-Falaq secara lengkap, benar dan baik. Anakku sekalian, mari kita ikuti Pak Guru membaca surat Al-Falaq. Kita mulai dengan membaca ta'awuz dan membaca basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Anakku sekalian, surat Al-Falaq ini diturunkan di Makkah, yaitu surat Al-Falaq memiliki beberapa ayat, yaitu ada 5 ayat surat Al-Falaq, 5 ayatnya, dan diturunkan di Makkah. Maka dari itu ini sangat mudah dibaca dan dihafalkan oleh anak-anakku sekalian. Mengapa kita harus menghafal Quran surah Al-Falaq? Hafalan Quran surat Al-Falaq dapat digunakan di dalam sholat. Kamu dapat membacanya sesudah bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Bagaimanakah cara menghafalkan surah Al-Falaq? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang-ulang, baik di dalam sholat, sebelum kita tidur, dan sebelum kita berangkat ke sekolah atau belajar. Kita membacanya berulang-ulang. Insya Allah kita akan menghafal dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah kita membaca dengan baik, kemudian juga menghafalnya, maka tatkala pentingnya adalah menulis Al-Quran surat Al-Falaq. Pertama-tama tentu cara menulis ini kita mulai dari huruf-hurufnya. Misalnya, perhatikan sebagian huruf, yaitu lam, waw, ro, dan qaf. Di atas posisinya agak ke bawah garis. Sebagaimana bacanya ini, misalnya Qul a'udzu birabbil falaq. Kedua, menyalin tulisan penggalan surat Al-Falaq. Coba perhatikan bagaimana gurumu menuliskan penggalan Quran surat Al-Falaq. Kemudian salinglah penulisan penggalan Quran surat Al-Falaq tersebut seperti pada halaman buku tersebut, ya, yaitu berada pada halaman 7 per kata. Contohnya kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Anak-anakku sekalian, insya Allah kamu bisa, pasti bisa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an, falahu hasanatun, wal hasanatu bi asyra amsalihha
la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lamun harfun wa minkum harfun, rawahu Tirmizi. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itulah riwayat hadis Tirmizi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, maka dari itu ayo berlatih. Mari kita biasakan membaca Al-Quran, utamanya surat Al-Falaq ini. Kemudian setelah membaca, tentu menghafalkan ya surat-surat Al-Falaq ini. Kemudian setelah memahami arti dan makna surat Al-Falaq ini, bisa membaca, bisa menulis, dan bisa menghafalkannya, berarti kita sudah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bacaan dan pemahaman, yaitu surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat ini. Demikianlah penyampaian saya, demikianlah penjelasan saya. Semoga anak-anakku sekalian rajin berlatih, yaitu membaca surat Al-Falaq, menghafal dan menuliskannya, serta mengartikan bahwa Al-Falaq artinya waktu subuh. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan sekali lagi, siapa yang cinta dengan Al-Quran dan selalu membacanya, maka dia akan dekat dengan Allah dan mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Demikian, dan sebelumnya apabila ada yang ingin bertanya, boleh bertanya supaya ada komunikasi antara siswa dan guru. Dan kalau tidak ada, silakan dibaca kembali bukunya dan saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.